intinya adalah ingin melestarikan, karena tidak semua orang itu tahu tentang buah langka dan manfaatnya. Jadi semua jenis tanaman buah, yang namanya tanaman buah itu dia akan berbuah dan ada punya biji. Nah, biasanya kita perbanyakannya itu dari biji saja. Itu yang secara alami ya. Kalau ingin cepat kita bisa setek atau kita cangkok ya. Tapi untuk lebih alami kita coba dari biji aja. Itu paling mudah. Jadi kalau yang punya lahan terbatas ya, mereka bisa tanam di dalam pot yang cukup sedang atau besar. Sama labu apa namanya yang merah kecil itu, Buah langka nggak tahu. Buah langka itu memang setahun sekali, kayak semak itu memang buah langka itu, tapi ini belum musim. Indonesia punya dari mana? Ini barang Indonesia nggak ada. Ada lengkeng begini kalau itu kan lengkeng kan dilengkeng. Indonesia belum bisa mengeluarkan. Kalau impor kan tahan lama, mungkin ada bahan-bahan pengawetnya atau apa. Kalau lokal kan alami. Kita ingin melestarikan tanaman buah langka. Jadi Ibu Astuti Haryono Suyono ini dulu sudah mengembangkan tanaman buah langka ya. Jadi karena beliau senang dengan tanaman buah langka itu, jadi sebagian tanaman buah langka itu ditanam di sini. Intinya adalah ingin melestarikan, karena tidak semua orang itu tahu tentang buah langka dan manfaatnya. Jadi ini bagian dari budidaya untuk pelestarian tanaman buah langka. Rumah Kebun Astuti ini berdiri ya, kita mulai lagi tahun 2011. Sebelumnya sudah ada namanya Astuti Center, itu sekitar tahun 96. Gitu ya. Nah 2011 kita mulai kembali kegiatan pelatihan pertanian organik di Rumah Kebun Astuti. Dulu kita banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi banyak kelompok-kelompok masyarakat mulai dari Posyandu, PKK dan PAUD itu berkegiatan di sini. Jadi mereka kita kenalkan dengan kegiatan pertanian, salah satunya adalah tentang budidaya tanaman gitu ya. Terus bagaimana mereka bisa mengolah, memanfaatkan pekarangan dengan halaman kebun bergizi. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali di tahun 2011 gitu ya, dengan konsep yang lebih maju, yaitu dengan konsep urban farming. Ini sawo kecil atau sawo parigata ya. Sawo parigata ini kecil ya, tapi manis ya. Ini daunnya karena ada motifnya putih ya, maka disebut parigata. Jeruk keprok ya.
Jeruk ini manis ya, walaupun dia tidak kelihatan kuning ya, tapi hijau ini rasanya manis kan. Sedondong mini ya, sedondong ini kecil ya, ini udah bisa dimakan ya. Ini sama rasanya manis. Jadi kenapa Ibu Astut itu senang dengan tanaman buah langka, karena ingin melestarikan tanaman buah yang ada di Indonesia gitu. Dan ini salah satu sebagai bagian dari miniatur tanaman buah langka. Selain itu juga kita punya tanaman buah namanya namnam ya. Namnam ini rasanya seperti mangga muda. Buahnya menempel di batang pohon ya. Nah ini buahnya seperti ini. Nah ini yang sudah kita petik ya, panen. Kalau dia matang ya warnanya kekuning-kuningan. Ini udah bisa dimakan langsung atau bisa juga digunakan untuk seperti rujak atau sambal. Sudah ditanam ya, sebelum 2011 itu sudah ditanam. 2011 kita tambahkan lagi beberapa koleksi tanaman buah langkanya ya, seperti ada karendang, ada namnam ya yang kemarin kita lihat itu, ada mundu gitu, ada kecapi gitu. Itu sudah kita tambahkan. Ini media tanam yang terbuat dari tanah, pupuk kandang, sama kompos yang dari limbah daun-daun yang ada di rumah kebun. Jadi semuanya sudah kita campur jadi satu. Ini prosesnya untuk proses fermentasi sehingga dia bisa digunakan langsung nanti pada saat menanam. Yang di loji sama ya, menggunakan dari pupuk kandang ya, ternak ya, ada kompos ya, dari limbah daun, dan juga dari media tanah subur ya. Tanah subur itu ya 10 cm di atas permukaan atau topsoilnya. Kita siapkan dari bahan ya, media wadahnya polybag saja. Ini polybag ukuran nomor 20, skala kecil aja karena untuk pembibitan saja. Nanti kalau sudah besar bisa pindah tanam ke polybag besar atau di pot gitu. Tapi kalau untuk tanaman buah alkesa dia lebih bagus di tanah gitu. Bisa menggunakan polybag atau bisa menggunakan pot. Biasanya kita isi dulu ya, seperti ini, sekitar 10-15 cm di atas dari wadahnya. Biasanya untuk pot polybag kecilnya ukuran 15 bisa atau ukuran 20 bisa. Ada tanaman ini mundu, ada mundu, ini ada namnam, ada dewandaru, ada butternut, satu lagi alkesa sana. Butternut itu kacang mentega. Ada lagi buahnya kalau matang merah manis ya dagingnya, tapi ada bijinya. Bijinya itu bisa disangrai.
Ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, tergantung ya. Ini miracle fruit, ini dari biji juga, kecil, ini baru sekitar 2 mingguan. Ini bijinya Alkesa. Nah, karena dia kita ambil yang sudah jatuh ya, sudah keluar tunas, lebih bagus. Ini akarnya, ini udah keluar akarnya, tinggal dilubang, masukkan sini. Jadi semua jenis tanaman buah, yang namanya tanaman buah itu dia akan berbuah dan ada punya biji. Nah, biasanya kita perbanyakannya itu dari biji saja. Itu secara alami ya. Kalau ingin cepat kita bisa setek atau kita cangkok ya. Tapi untuk lebih alami kita coba dari biji aja. Itu paling mudah. Jadi semua orang bisa gitu. Karena kalau setek belum tentu semua orang bisa. Tapi dengan dari biji itu kita tanam saja di lahan terbuka atau di pot polybag, itu bisa tumbuh. Jadi kalau yang punya lahan terbatas ya, mereka bisa tanam di dalam pot yang cukup sedang atau besar. Ya, itu bisa ditanam tanaman buah itu. Contoh misalkan kalau kita ingin tanam kepel ya, atau buah 66, kalau kepel terlalu besar ya gitu, tapi untuk 66 masih bisa di dalam pot ya. Buah 66 ini rasanya asam-asam manis ya. Dia sama seperti makan rasa buah mangga gitu. Jadi kalau kita belah ya, seperti ini. Nah, buahnya seperti ini. Dalamnya, nah, ini bisa langsung dimakan, bisa dicampur untuk sambal atau untuk rujak itu sendiri. Buah kepel ini seperti sawo ya. Ini disebut dulu namanya buah keraton ya, karena manfaatnya salah satunya bisa untuk menghilangkan bau badan. Ini sudah matang. Kalau matang dia buahnya itu pecah ya, dan rasanya manis. Kita akan coba perhatikan ya, kita lihat. Nah, kita buka. Nah, seperti ini buahnya. Nah, ini bisa langsung dimakan ya, karena ini sudah matang langsung dari pohonnya. Ini kan ada bijinya, besar ya bijinya, tapi kita makan dagingnya saja. Seperti ini rasanya lebih manis dibandingkan dengan buah lainnya. Buah Alkesa itu besarnya bisa sampai segini. Ini satu beratnya bisa sampai 1 kilo ya, satu buah ya. Ini besar, yang paling besar. Nah, ini sudah matang ya, jadi matangnya bisa dari pohon langsung jatuh ya, atau matang kita imbu ya gitu. Nah, kalau kita buka seperti ini. Nah, ini sudah mau keluar biji ya, jadi bisa tunas, bijinya bisa langsung ditanam ya. Ini rasanya seperti ubi rebus ya gitu. Rasanya seperti ubi rebus gitu. Jadi kalau kita makan ini manis. Buah menteng ini lagi udah siap panen. Tanaman buah itu
itu akan tumbuh ya dan mulai berbuah itu antara 5 sampai 10 tahun ya. Jadi kalau ya mulai dari biji itu cukup lama, 5 tahun mungkin udah bisa berbuah. Tapi kalau dengan stek atau dicangkok dia akan lebih cepat, 2 tahun atau 3 tahun sudah bisa berbuah. Karena umur pohon ini mungkin juga tumbuh bisa 20 sampai 30 tahun ya, atau bahkan 50 tahun bisa sampai besar gitu. Jadi ada beberapa tanaman buah langka itu yang dia hanya tumbuh, berbunga, tapi tidak jadi buah. Ada yang sepanjang tahun berbuah, ada yang musiman setahun sekali dia berbuah. Ya. Seperti buah menteng itu kita punya, ada yang berbuah hanya 1 kali dalam setahun. Nah, ada buah alkesa ya, pohon alkesa itu berbuah sepanjang tahun. Jadi setiap bulan itu kita bisa panen, ya, bisa merasakan buahnya. Buah biskul itu sebenarnya sama kayak alkesa, jadi lebih enak yang matangnya itu jatuh di tanah ya, kulitnya berwarna merah, itu sudah wangi ya, itu yang matang. Oke, ini yang kita ambil yang sudah matang ya, jatuh langsung dari pohonnya. Ini buahnya. Ini bisa langsung dimakan. Manfaatnya banyak ya, buat pencernaan, bisa juga untuk karena dia vitamin C dan vitamin B-nya juga cukup tinggi. Ini buah alkesa atau buah apa tadi, sawo Belanda ya, sawo Belanda. Saya coba untuk dibikin kue namanya kue brownies alkesa. Pertama kecepatannya rendah dulu biar guranya larut. Lalu saya masukkan buah alkesanya sedikit-sedikit. Ya, ini airnya sudah mendidih, lalu masukkan kuehnya. Sekarang saya mencoba untuk bikin manisan pala dari kebun Astuti. Langkah-langkahnya: air untuk merendam, ini
garam campur ke air, gula sama palanya. Langkah pertama, garam untuk merendam. Ya. Masak ya, sampai mendidih, kalau enggak gulanya mengental. Ya, ini yang sudah jadinya es pala. Ini es pala ini manfaatnya buat orang yang susah tidur. Ini dikemas, dijual di Rumah Kebun Astuti. Selain kita jual dalam bentuk barangnya ya, buahnya langsung juga bisa diolah dalam bentuk makanan atau minuman. Seperti kalau buah pala ya, itu kita bisa buat minuman. Manisan jeruk pala ya, manisan pala itu dicampur dengan es, karena itu manfaatnya cukup bagus ya, terutama untuk mengobati orang yang susah tidur ya, atau insomnia. Ada juga buah alkesa ya, bisa dibuat minuman jus atau juga bisa dibuat kue bolu gitu. Ada bisbul ya, bisbul juga bisa dibuat panganan ya, seperti untuk bikin puding, agar-agar atau sirup es buah bisbul. Ini menjadi pusat agroedukasi ya buat masyarakat umum ya, supaya bisa mereka mengenal tanaman buah langka itu sejak dini. Jadi dan bisa melestarikannya juga di halaman rumah masing-masing ya. Karena selain sebagai penghias rumah juga banyak manfaatnya dari tanaman buah langka itu sendiri. Ya, seperti ya banyak kandungan antioksidan pada buah alkesa. Itu sebenarnya karena masyarakat belum tahu manfaatnya, jadi tidak begitu tertarik untuk budidayanya. Mudah-mudahan ya dengan mereka tahu dan bisa mencicipi langsung buahnya, ya, mereka bisa menanam sendiri di halaman rumah.